Ikhlas melayani, tulus melindungi. Halo Sobat Polri, selamat berjumpa di edisi perdana SSDM Podcast membahas topik-topik pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting organisasi. Mengandung arti di dalamnya setiap anggota Polri merupakan aset yang perlu dikembangkan. Dalam proses pengembangannya memerlukan upaya-upaya terintegrasi, inovasi, dan akselerasi. Hari ini kita akan membahas salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh SSDM Polri. Telah hadir di studio untuk membahas hal tersebut, Kepala Biro Pengendalian Personil SSDM Polri, Brigadir Jenderal Polisi Nurworo Danang, SIK. Jenderal, terima kasih sudah berkenan hadir. Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Siap. Jenderal, mohon izin. Sebelum kita membahas tentang topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, mungkin berkenan sedikit memberikan deskripsi apa itu Biro Pengendalian Personil SSDM Polri. Ya, terima kasih bahwa Biro Dalpes SSDM Polri adalah bagian dari SSDM Polri yang mengelola sumber daya manusia Polri, khususnya dalam melakukan rekrutmen calon anggota Polri dan juga melakukan pengembangan anggota Polri untuk melalui pendidikan pengembangan, di mana dalam rekrutmen ini ada kita rekrut baik itu anggota Polri maupun juga ASN Polri. Ini yang nanti akan mengawaki personel Polri di seluruh Indonesia, baik itu di bidang operasional maupun di bidang pengembangan. Ini yang menjadi tugas pokok daripada SSDM Polri. Siap, terima kasih Jenderal. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Jenderal, bahwa penting untuk menyiapkan SDM unggul dalam rangka mewujudkan Indonesia maju. Setiap lembaga dan kementerian diminta untuk menindaklanjuti kebijaksanaan tersebut. Apa kira-kira yang telah dilakukan oleh SDM Polri, khususnya oleh Biro Pengendalian Personil? Ya, sejalan dengan kebijakan Presiden, Bapak Kapolri telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan kebijakan transformasi menuju Polri presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparan berkeadilan, yaitu melalui 16 program prioritas Kapolri, di mana salah satu program ketiga yaitu menjadikan SDM Polri yang unggul di era 4.0 dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi dalam proses seleksi pendidikan pengembangan, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas SSDM Polri menuju Polri dalam era Polis 4.0, kemudian peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja, kemudian yang ketiga adalah perluasan kerjasama pendidikan di dalam maupun di luar negeri, kemudian yang keempat adalah pengelolaan SDM yang unggul, yang humanis, dan yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan pegawai Polri. Perlu kami sampaikan bahwa pendidikan pengembangan Polri ini sebenarnya terdiri dari dua bidang, yaitu pendidikan pengembangan spesialis dan pendidikan pengembangan umum. Pendidikan pengembangan spesialis ini adalah memberikan peningkatan kompetensi fungsi teknis kepolisian kepada anggota kita supaya dia profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya atau fungsinya. Sedangkan pendidikan pengembangan umum adalah peningkatan kemampuan personel Polri melalui pendidikan manajerial, yang dalam ini adalah pengembangan umum, baik itu nanti pendidikan pengembangan tingkat pertama, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Siap. Jadi ada dua hal yang dilakukan dalam proses pendidikan pengembangan umum dan pendidikan pengembangan spesialisasi ya, Jenderal. Apa yang kemudian
bisa diperoleh oleh mereka-mereka atau anggota Polri yang mengikuti pendidikan pengembangan jenderal? Ya, ya tentunya ini bagian dari pola pembinaan karir bagi anggota Polri, khususnya dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari personel itu sendiri, khususnya dalam pengembangan pendidikan. Ada 3 jenis atau kategori pengembangan pendidikan pengembangan umum, yaitu yang pertama adalah pendidikan pengembangan pimpinan tingkat pertama atau disebut Sespima. Ini antara lain adalah PTIK, kemudian Sespima, dan juga PKA atau pelatihan kepemimpinan administratif. Dalam pendidikan kepemimpinan tingkat pertama ini akan diberikan pengetahuan terkait dengan manajerial di tingkat pertama. Harapannya nanti akan menjadi seorang pemimpin di tingkat pertama dan juga sebagai seorang staf dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kemudian yang kedua adalah pendidikan pengembangan tingkat menengah atau Sespimen, antara lain adalah Sespimen, kemudian PKA, dan juga kita melaksanakan kerjasama dengan Mabes TNI dengan melakukan pendidikan Sesko Angkatan, baik itu di Sesko AD, Sesko AL, dan juga Sesko AU. Ini adalah nantinya akan diberikan kompetensi untuk manajerial tingkat menengah. Harapannya nanti akan menjadi seorang pemimpin di tingkat menengah dan juga menjadi staf pelaksana tugas kepolisian di tingkat menengah. Kemudian pendidikan pengembangan tingkat tinggi atau Dikbang Pimti ini adalah memberikan pengetahuan manajerial di tingkat tinggi. Ini akan didapatkan para calon pemimpin kita tingkat tinggi yang akan memimpin organisasi di level tingkat tinggi dan juga memimpin organisasi ataupun sebagai staf pelaksana tugas kepolisian di tingkat tinggi. Nah, ini yang nantinya seluruh anggota Polri punya kesempatan untuk pengembangan karir untuk mencapai karirnya sesuai dengan strata pendidikan pengembangan yang ada di kepolisian ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, setiap anggota Polri yang ingin memiliki jenjang karir yang lebih baik atau jabatan-jabatan tertentu, ini pendidikan pengembangan ini wajib untuk diikuti. Betul. Jadi ini bagian dari tindak lanjut pendidikan pembentukan yang dilakukan oleh Polri, di mana Polri mempunyai beberapa jenis pendidikan pembentukan, baik itu untuk pendidikan pembentukan dari jalur Akpol, kemudian jalur SIPSS, dan juga dari jalur Bintara dan Tamtama Polri. Nah, pengembangan khususnya untuk tingkat manajerial, tingkat kepemimpinan, ini disesuaikan dengan kompetensi dan persyaratan yang ada. Sehingga para personil kita mempunyai peluang dan kesempatan pada waktunya, pada saat memenuhi syarat, dia bisa mengikuti jenis Dikbang yang sudah ada tadi, yang saya sebutkan ada 3 kategori tersebut. Ya, sepanjang dia memenuhi syarat, bisa mengikuti seleksi, dan dia lulus terpilih, dia bisa mengikuti ketiga jenis Dikbang itu sampai di tingkat tertinggi. Ya. Kalau boleh disederhanakan, mereka yang mengikuti pendidikan pengembangan level pertama itu akan menjabat apa? Yang kedua, pendidikan pengembangan level menengah, level tinggi itu mereka nanti akan menjabat apanya? Ya, bisa saya jelaskan untuk level pendidikan pengembangan tingkat pertama itu adalah PTIK, kemudian Sespima, dan PKA nanti akan menduduki jabatan di strata
jabatan kepangkatan AKP sampai Kompol, misalnya dia akan menjabat jabatan Kanit di Polres, Kasat, Kanit di Polsek, kemudian Kasat di Polres, sampai menduduki jabatan Wakapolres. Ya, sehingga dia akan menduduki jabatan-jabatan manajer dari level perwira pertama sampai level perwira menengah, yaitu level Kompol. Kemudian untuk jabatan, saya ulangi, untuk Dikbang Pimen, dia akan menduduki jabatan untuk manajer tingkat menengah. Dalam ini adalah kategori untuk kepangkatan AKBP sampai ke Kombes, sehingga dia bisa menjabat untuk di tingkat Polres ataupun juga di tingkat Polda dan juga di tingkat Mabes. Untuk Kapolres nanti dia bisa menjabat sebagai kepala Kasatpil, yaitu Kapolres, kemudian di Polda menjadi Kabak, kemudian sampai ke jabatan direktur, pejabat utama di Polda, termasuk juga jabat-jabatan di tingkat Mabes untuk eselon 2B. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, tingkat tinggi ini diproyeksikan nanti untuk menduduki jabatan-jabatan strategis tingkat tinggi, baik itu yang ada di Polda, menjabat sebagai Wakapolda, Kapolda, termasuk juga di Mabes menjadi jabatan pejabat utama sampai ke top manajer sampai ke pimpinan Polri. Ini yang diarahkan dalam jenjang karir setelah anggota Polri mengikuti pendidikan pengembangan umum itu. Terima kasih Jenderal. Nah, Sobat Polri, ketika Anda memiliki keinginan atau cita-cita untuk menjadi anggota Polri, dan pada saat Anda ingin menjadi seorang pejabat Polri, maka perlu mengikuti pendidikan pengembangan. Kembali lagi Jenderal, ketika kita melihat animo atau semangat para anggota Polri yang akan mengikuti pendidikan pengembangan, itu kalau dibandingkan dengan animo orang yang ingin menjadi anggota Polri, kira-kira persentasenya seperti apa, Jenderal? Ya, terima kasih. Memang ada perbedaan animo, khususnya dalam rekrutmen dan seleksi Dikbang. Otomatis animo untuk rekrutmen lebih banyak daripada seleksi Dikbang, karena animo rekrutmen ini adalah merekrut anggota masyarakat dari berbagai kalangan yang memenuhi syarat. Dia akan jumlahnya lebih banyak, karena seperti halnya misalnya untuk rekrutmen Bintara Polri, kita pada tahun 2023 ini jumlah animo yang mendaftar anggota Polri ini kurang lebih sekitar 120.000 orang. 120.000 orang gitu. Ya, di seluruh luar biasa. Ya. Sedangkan untuk jenis pendidikan seperti halnya untuk Akpol itu juga kurang lebih sekitar 20.000 orang peserta. Jadi itu yang Bintara 120.000 orang, yang Akpol hampir 20.000 orang. Ya. Artinya masyarakat kita banyak yang ingin generasi-generasinya itu menjadi polisi, Jenderal. Betul. Sebetulnya minat keinginan masyarakat untuk menjadi anggota Polri, mengabdi kepada negara melalui Polri ini cukup tinggi. Terbukti setiap tahun animo masyarakat ini selalu tinggi. Wah, luar biasa. Kalau kita kembali ke pendidikan pengembangan tadi, Jenderal, untuk animo rata-rata per tahun itu berapa orang daripada anggota Polri yang sudah aktif yang ingin mengikuti pendidikan pengembangan? Ya, khusus untuk pendidikan pengembangan ini juga dikaitkan dengan kuota didik yang ada, kemampuan Polri dalam melakukan pendidikan pengembangan bagi personil Polri ini
berbeda antara animo Dikbang tingkat pertama, tingkat menengah, sampai tingkat tinggi. Seperti contohnya untuk animo untuk bagi anggota Polri yang Bintara mau mengikuti pendidikan SIP, ini kurang lebih sekitar 25.000 orang yang ingin jadi perwira. untuk perwira jadi Bintara. Sementara kuota untuk tahun berjalan 2023 ini hanya 2.000 orang. hanya 2.000 orang. Jadi perbandingannya 20.000 banding 2.000 ya, Dal? Iya, 25.000 25.000 banding 2.000. Luar biasa berarti persaingannya. Betul. Begitu juga mungkin di pendidikan menengah dan tinggi. Semakin ke atas mungkin semakin sempit atau bagaimana, Dal? Otomatis semakin ke atas semakin animo semakin berkurang karena sesuai dengan jumlah personil kita paling banyak adalah sebagai pelaksana dari middle worker adalah levelnya Bintara. Kemudian untuk level PAMA ini juga mengalami penurunan jumlah sesuai dengan jumlah. Misalnya untuk seleksi PTIK, nah ini seleksi PTIK ini animo yang ada kurang lebih sekitar 600-700 orang peserta seleksi itu. Kemudian untuk jumlah yang diterima itu juga antara 150 sampai 200. Kemudian yang saat ini sedang seleksi yaitu Sespimen, itu juga animo kurang lebih sekitar 700 orang. Ini juga kita akan terima kurang lebih antara 150 sampai 200 orang. Kemudian untuk Sespimti juga itu animo kurang lebih sekitar 500 orang. Jadi sesuai dengan strata kepangkatan semakin ke atas semakin mengerucut sesuai dengan piramida personil kita. Semakin ke atas ruang jabatan semakin terbatas sehingga jumlahnya pun juga akan semakin berkurang. Ini sesuai dengan piramida yang ada. Artinya kalau saya melihat semangat dan animonya dibandingkan dengan kuota yang tersedia itu ada persaingan yang luar biasa, Jenderal ya. Tentu di dalam proses persaingan antar peserta ini kerja panitia itu menjadi ekstra. Apa dinamika yang terjadi, hambatan serta tantangannya, Jenderal? Ya, menghadapi dinamika yang ada ini, Biro Dalpes SDM Polri telah melakukan inovasi khususnya dalam proses seleksi Dikbang. Kita memanfaatkan aplikasi Edikbang, yaitu memberikan akses untuk seluruh peserta seleksi untuk mendaftar melalui aplikasi. Tidak lagi mengumpulkan berkas seleksi pendaftaran, kemudian tidak perlu lagi datang ke Mabes Polri. Yang bersangkutan bisa dimanapun, kapanpun mendaftar melalui aplikasi. Dan di aplikasi ini juga ada pilihan, seperti halnya seleksi Dikbang Pimti itu yang terdiri seleksi yang dilaksanakan secara bersamaan. Ada seleksi Sespimti, kemudian seleksi Lemhanas, kemudian dan seleksi PKN tingkat 1. Para peserta bisa memilih sesuai dengan kompetensi dan persyaratan yang ada. Sehingga dia mendaftar secara online, kemudian juga memilih sesuai kompetensi dan persyaratan yang ada. Kemudian ini juga bagian dari mengurangi interaksi langsung antara peserta dan panitia. Ini juga bagian dari proses seleksi yang dilaksanakan dengan prinsip betah atau bersih, transparan, akuntabel. Kita menghindari ada kolusi antara panitia dengan peserta sehingga proses seleksi ini dilaksanakan secara transparan, memanfaatkan teknologi informasi. Jadi peserta, misalnya saya jadi peserta nih, Jenderal, saya bisa mengakses
aplikasi tersebut melalui gadget yang saya miliki gitu ya. Betul. Melalui handphone bisa atau melalui tab seperti ini juga bisa? Bisa, baik itu melalui handphone, melalui tab, melalui laptop, PC pun bisa diakses. Dan itu bisa diakses dimanapun dan kapan. Iya. Saya tadi tertarik dengan yang disampaikan untuk mengurangi interaksi antara peserta dengan panitia. Itu konteksnya interaksi yang seperti apa ya, Ndak? Interaksi secara langsung dalam artian bahwa antara peserta seleksi dengan panitia, dan dengan adanya interaksi langsung ini kan dimungkinkan ada hal-hal yang bisa terjadi penyimpangan, baik itu yang datang dari peserta ataupun dari panitia. Sehingga Misalnya misalnya ada kolusi antara peserta dan panitia. gratifikasi mungkin Bisa jadi memberikan fasilitas, akses yang tidak wajar, kemudian memberikan informasi yang sebenarnya itu domainnya rahasia. Proses seleksi ini harus transparan, akuntabel dan humanis, sehingga seluruh peserta diberlakukan sama sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya, sehingga tidak boleh ada yang diberikan keistimewaan satu dengan yang lainnya. Tentu hal ini dimunculkan sebagai sebuah evaluasi dari kejadian-kejadian sebelumnya, begitu ya Jenderal. Artinya interaksi antara peserta dengan panitia itu di waktu-waktu terdahulu itu memungkinkan terjadinya hal-hal yang disebutkan tadi, misalnya terjadi gratifikasi, terjadi kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya. Iya, benar. Dan juga perlu saya sampaikan, dengan adanya Edikbank ini memudahkan pekerjaan panitia dan juga membuat proses seleksi ini khususnya dalam pendaftaran lebih efektif. Karena dalam aplikasi ini sudah ada filter yang dibuat sesuai dengan persyaratan seleksi, sehingga pada saat peserta yang tidak memenuhi syarat dia mendaftar, secara otomatis akan tertolak. Jadi berbeda dengan era-era dulu sekitar 10 tahun yang kebelakang, kita harus mendaftar, harus datang ke Mabes Polri, kemudian membawa berkas yang banyak itu Jenderal ya, berkas konvensional ya. Bila perlu satu karung kita bawa berkasnya. Kemudian harus kita libatkan panitia administratif kemudian untuk mengecek berkas itu, dan ini pun juga bisa terjadi kolusi yang harusnya peserta itu tidak memenuhi syarat, tapi karena ada interaksi langsung bisa saja tetap diluluskan. Tapi dengan adanya aplikasi ini, siapapun yang memenuhi syarat dia akan mendapatkan nomor registrasi, kemudian dia bisa melanjutkan tahapan berikutnya. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat otomatis akan tertolak. Dan ini yang bagian dari proses seleksi yang transparansi dan akuntabel. Nah, ini yang dilakukan oleh Biro Dalpes, dan juga saat ini kita melakukan inovasi dengan memanfaatkan media sosial, yaitu untuk memberikan ruang penyampaian informasi dan juga edukasi kepada seluruh peserta seleksi dan termasuk juga kepada masyarakat, bahwa proses seleksi yang dilaksanakan oleh Polri ini benar-benar menerapkan prinsip betah tadi. Sehingga tahapan seleksi termasuk juga pengumuman kita sampaikan melalui platform media sosial, baik itu platform Instagram, kemudian TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, dan juga Hello. Ini harapannya akan diperoleh informasi yang seluas-luasnya, baik itu oleh peserta seleksi, termasuk juga masyarakat. Kita juga memberikan tingkat kepercayaan kepada peserta seleksi maupun juga masyarakat, bahwa proses seleksi yang ada di Polri ini sudah benar-benar transparan, akuntabel dan humanis sesuai dengan prinsip seleksi itu, sehingga harapannya akan tersampaikan informasi yang benar, dan ini juga membuka ruang interaksi kepada peserta maupun juga masyarakat. Masyarakat bisa mengawasi, mengontrol, dan juga memberi masukan kepada
kita panitia maupun juga kepada tim pengawas, kepada pimpinan kita, sehingga proses seleksi diharapkan bisa berjalan sesuai dengan norma yang ada. Artinya inovasi yang disusun atau disiapkan dalam rangka pendidikan, baik proses rekrutmen maupun pendidikan pengembangan itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Polri dalam hal ini panitia sudah sangat terbuka dengan berbagai macam informasi, baik informasi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, Jenderal. Kira-kira selama aplikasi ini dijalankan, apa laporan-laporan yang diterima, baik itu yang mengesankan ataupun ada laporan-laporan yang terkait dengan masalah-masalah penyimpangan? Ya, perlu saya sampaikan. Tadi yang saya sampaikan kita menggunakan aplikasi atau saya ulangi, di samping kita menggunakan aplikasi, kemudian juga kita menggunakan media sosial yang saya sudah sebutkan tadi. Kita juga membuka ruang hotline pengaduan. Hotline pengaduan ini adalah tujuannya adalah membuka interaksi secara langsung kepada peserta maupun juga masyarakat yang memonitor, mengetahui adanya proses seleksi ini yang tidak wajar kepada panitia kita yang sudah tunjuk anggota untuk melakukan monitoring terhadap hotline pengaduan ini. Kita siapkan hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp lapor bank. Ya, kita buka aplikasi WhatsApp lapor bank yang bisa diakses oleh seluruh peserta. Pada saat mereka mendaftar, langsung itu bisa dibuka aplikasi lapor bank, yaitu kita di nomor 0822 10 58 2753. Nah, ini bisa interaksi secara langsung apabila peserta mengalami kesulitan, mengalami kendala, baik itu dalam proses seleksi, dalam proses pendaftaran, termasuk juga menyampaikan keluhan dan pengaduan. Oke, jadi ada aplikasi lanjutannya dalam bentuk hotline begitu, Jenderal, ya, dalam rangka memberikan akses kepada peserta untuk menyampaikan keluhan-keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Kalau tadi di depan Jenderal sampaikan tentang membatasi interaksi, tapi ini kita buat semacam hotline untuk berinteraksinya antara panitia dengan peserta dalam rangka mempertanyakan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan proses seleksi. Atau juga mungkin bisa nggak kita melaporkan di hotline tersebut, kalau saya misalnya ikut seleksi, kemudian saya melihat teman saya yang ikut seleksi itu melakukan potensi kecurangan, apakah saya diperkenan dengan untuk melaporkan juga di sana? Saya kira di hotline pengaduan ini kita buka akses yang seluas-luasnya. Baik itu menyampaikan informasi, menyampaikan keluhan, termasuk juga pengaduan. Baik itu pengaduan yang dilakukan adanya penyimpangan oleh panitia, termasuk juga yang dilakukan oleh peserta itu sendiri. Nah, sejak aplikasi hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp ini yang kita launching dari tanggal 25 September 2023, ini sudah masuk di hotline pengaduan kurang lebih sebanyak 156 pengaduan yang masuk. Dari 156 ini bisa klasifikasi terkait dengan pengaduan seleksi sebanyak 6 pengaduan, terus kemudian lain-lain di luar seleksi terdapat 17 pengaduan, dan yang paling banyak adalah 133 pengaduan. Namun demikian 133 ini sifatnya memberikan apresiasi, memberikan ucapan selamat kepada peserta seleksi yang dilakukan juga oleh para peserta seleksi. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu kita sudah umumkan hasil seleksi Dikbang PIMTI, para peserta yang diberikan kelulusan, hasil seleksinya diumumkan lulus, mendapat ucapan dari para peserta lain. Nah, ini tentunya bagian dari apresiasi bahwa proses seleksi dilaksanakan sudah sesuai dengan normanya dan terdapat apresiasi dari peserta itu sendiri. Ya, saya kira ini hal yang positif untuk kita, khususnya panitia seleksi. Harapannya ini
masukan, saran, kritik dan juga aduan ini menjadi bagian evaluasi dan penyempurnaan dalam proses seleksi ini. Ya, tentunya apa yang telah dilakukan ini akan memberikan dampak yang baik kepada institusi Polri dan juga kepada para peserta. Karena di sini ketika saya lihat tadi prosesnya, dinamikanya, itu tujuannya adalah untuk memberikan sebuah jawaban yang menjamin adanya kepercayaan begitu Jenderal ya. Betul. Jadi peserta percaya kepada panitia, panitia juga tidak merasa ada yang mengintervensi. Kalau saya boleh tahu Jenderal, apa pengaduan yang paling sering disampaikan di dalam hotline tersebut? Ya, perlu saya sampaikan pengaduan ini yang bersangkutan input data pendaftaran dan juga yang bersangkutan menyampaikan mempertanyakan jadwal kegiatan yang harus diikuti oleh para peserta. Dia memang secara umum untuk pengaduan tidak banyak, hanya sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, dan ini yang sudah ditindaklanjuti oleh operator kita karena setiap ada pengaduan langsung dijawab oleh peserta. Sedangkan ada pengaduan yang di luar seleksi Dikbang ini adalah yang masuk dari masyarakat ke kita terkait dengan adanya pengaduan yang terjadi di masyarakat. Nah ini juga kita sudah arahkan, kita salurkan fungsi ataupun ke satker terkait misalnya itu terjadi di wilayah, di Polda, kita arahkan, kita sarankan untuk membuat pengaduan secara langsung ke Polda ataupun fungsi yang terkait yang membidangi pelayanan masyarakat. Oke, terima kasih Jenderal. Ke depan kira-kira apa inovasi atau terobosan-terobosan lain yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan pengembangan ini, Jenderal? Ya, tentunya SSDM Polri senantiasa akan melakukan inovasi pengembangan khususnya dalam pelaksanaan seleksi Dikbang ini. Harapannya ini memberikan kepercayaan kepada anggota kita, internal kita. Harapannya juga anggota kita dalam mengikuti seleksi ini dia akan mendapatkan hasil yang terbaik, kemudian juga adanya kepercayaan di internal kita sehingga nantinya anggota kita diharapkan setelah itu bisa memberikan pelayanan kepada publik yang sama sehingga terjadi kepercayaan juga dari publik kepada anggota Polri. Nah tentunya ini secara berkesinambungan kita juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Harapannya juga kontribusi kepercayaan masyarakat kepada organisasi ini juga akan meningkat. Demikian. Nah, Sobat Polri, sudah kita ketahui bersama, sudah kita dengarkan bersama begitu terbukanya informasi maupun akses yang diberikan oleh SDM Polri, terutama atau terkait dengan masalah-masalah penerimaan maupun proses seleksi dalam bidang pendidikan. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu, dan tidak usah banyak prasangka ketika teman-teman mungkin atau Sobat Polri yang sedang mengikuti proses seleksi pendidikan untuk mengikuti prosesnya dengan baik dan benar. Terima kasih Jenderal atas informasi dan pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan kita yang sedang mengikuti pendidikan pengembangan Polri. Sobat Polri, kita sudah mendengarkan informasi yang lengkap dari Bapak Kepala Biro Pengendalian Personil terkait dengan seleksi pendidikan pengembangan. Jenderal, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan yang sedang mengikuti pendidikan pengembangan biar mereka lebih percaya diri, Jenderal. Ya, terima kasih sahabat Polri, khususnya kepada seluruh personel Polri dimanapun berada yang saat ini sedang mengikuti seleksi pendidikan pengembangan agar percaya kepada kemampuan diri sendiri, tidak perlu mencari dukungan ataupun rekomendasi dan sponsorship ke berbagai pihak. Namun demikian
agar dipersiapkan kemampuan diri masing-masing. Saya yakin dengan mempersiapkan diri, seluruh peserta akan mendapatkan hasil yang maksimal dengan komitmen dan juga sportivitas. Mari kita sama-sama jaga proses seleksi ini untuk mendapatkan para peserta didik nantinya yang berkualitas sesuai dengan harapan kita semuanya. Selamat sore. Salah satu cara untuk mempersiapkan SDM Polri yang unggul adalah dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pengembangan, termasuk peningkatan pelayanan di dalamnya. Edikbank dan Laporbank merupakan salah satu terobosan untuk mewujudkan SDM unggul dalam rangka mewujudkan Indonesia maju. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Saya Ide Bagus Gede Adiputra. Sampai jumpa dan salam presisi. Ikhlas melayani, tulus melindungi.